Untuk menambah wawasan, custom people, radiator mobil adalah bagian yang paling vital dalam mobil kita. Apapun mobil kita, apabila radiator rusak, ini yang akan terjadi. Nah, seperti ini. Cara servis radiator yang benar, langsung aja kita simak di video ini. Karena radiator itu salah satu bagian yang paling vital di dalam mobil kita, jadi langsung aja kita saksikan. Pertama-tama kita buang baut pembuangannya yang ada di bawah. Jadi airnya kita buang. Nah, ini dibuang dari bawah. Nah, tutup botol yang tutup radiator atasnya kita buka, lalu kita buka selangnya bagian atas. Nah, ini menggunakan tang. Di situ ada klemnya, ada yang baut, ada yang klemannya. Ada dua macam ya, bisa pakai tang atau pakai baut. Nah, lalu kita buka nih extrafannya ya, baut-bautnya dilepas semua, ada 4, hanya 4. Lalu kita tarik ke atas, itu mudah ya untuk membuka extrafan. Jangan lupa kabelnya dilepas dulu soketnya. Lalu kita buka bagian bawah. Ini yang kita buka adalah selang radiator bawah. Klemnya kita buka seperti yang atas tadi, lalu selangnya kita cabut. Selanjutnya kita buka bracket-bracketnya ya, bautnya hanya satu. Ini bracket untuk pegangan radiatornya ya teman-teman. Hampir setiap mobil sama, ada kanan dan kiri ya, ada 2 pegangan bracketnya. Untuk yang ke bawah itu nggak ada baut lagi ya, radiator itu tinggal diangkat aja teman-teman, kayak gitu ya. Untuk radiator tinggal diangkat, tapi kita buka nih selang-selangnya yang seperti ini, yang berhubungan dengan radiatornya kita lepas-lepasin, langsung aja kita angkat. Nah, seperti ini. Nah, ini semua mobil hampir sama ya, cara melepasnya seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya langsung kita servis jeroan radiatornya ya. Nah, ini penampakan setelah dilepasnya seperti ini ya teman-teman. Udah biarin aja, kita bongkar radiatornya. Ini langkah pertama, kita lepas klem-klemannya satu persatu. Ini menggunakan tang. Disarankan tang khusus ya teman-teman, biar nggak ngerusak klem-klemannya. Karena kita akan membuka klem-klemannya satu persatu. Itu ada banyak banget. Nih klem-klemannya ada banyak, berbaris. Jadi kita buka satu persatu. Selanjutnya kita persiapkan alat untuk nyemprot bagian dalamnya ya. High pressure lebih bagus, artinya tekanan tinggi ya teman-teman. Kalau pakai air keran juga bisa, tapi ini disarankan menggunakan ini ya teman-teman, karena kita akan semprot bagian dalamnya ini loh. Ini loh kotor banget nih teman-teman. Tuh seperti ini ya teman-teman, lihat sendiri. Ini kalau seperti ini udah pasti temperatur naik teman-teman. Di tol itu udah pasti panas karena air radiator yang dari mesin itu menuju ke bagian atas radiator, lalu dia turun ke bawah. Nah, kalau di sini kotor seperti ini, bagaimana dia bisa turun ke bawah? Karena saat air turun ke bawah itu akan ditiup oleh extravan. Ketika extravan meniup, ini nih lihat kotornya seperti ini. Air nggak bisa turun ke bawah. Karena ketika air turun ke bawah, itu ditiup oleh extravan. Extravan itu meniup supaya air yang melalui radiator menjadi dingin. Setelah sampai bawah airnya lebih dingin, lalu dia dioper masuk lagi ke mesin. Seperti itu teman-teman. Extravan sendiri ada 2 ya teman-teman. Kalau yang di bagian depan radiator dia meniup ke arah belakang. Kalau yang berada di belakang radiator atau di dekat bagian mesin, dia sebetulnya bukan meniup tapi dia menghisap, alias membantu dorongan udara dari depan ke belakang. Seperti itu. Oke, nah bagian luar kita bersihkan ya teman-teman, karena extravan berada di posisi sekitar sini ya teman-teman, bagian luar. Lalu ini memang bagian dalamnya nanti kita semprot juga. Setelah disemprot, ini akan kita bersihkan saluran-salurannya, yaitu dengan cara ditusuk satu persatu ya teman-teman. Ditusuk satu-satu, semuanya itu harus lancar. Semuanya harus lancar. Jadi satu persatu harus dengan teliti, harus dengan sabar. Satu persatu kita buat lancar kembali, atau kita tusuk, atau dirojok, atau diperbaiki. Seperti itu teman-teman. Nah, ini kita cuci dulu bagian luarnya dulu supaya sirkulasi udara di luar bagus. Nah, setelah ini langsung kita tusuk seperti ini ya teman-teman. Nah, ini. Jadi pasir-pasir yang mampet-mampet semuanya kita bersihkan dengan cara seperti ini. Satu persatu harus kita bersihkan. Nah,
ini harus lancar sampai ke bawah. Karena apabila ini tersumbat, ketika air dioper dari mesin ke bagian atas, dia tidak bisa turun ke bawah. Nah, seperti itu. Karena air nggak bisa turun ke bawah, itulah yang membuat air radiator suka kosong. Karena dia bisa kebuang melalui pembuangan. Apalagi kalau tutup radiatornya kurang bagus. Jadi dia menekan balik. Bayangkan dari mesin dipompa oleh water pump masuk ke radiator, tapi radiatornya mampet seperti ini nih, nggak bisa turun ke bawah. Apa yang terjadi? Dia akan menekan ke selang radiator. Makanya suka terjadi selang radiator kok bisa pecah. Nah itu dia, karena begitu tekanan tinggi, sedangkan si selangnya udah rapuh, sudah lapuk, sudah lama nggak diganti-ganti, sehingga dia menekan ke selang dan selangnya lah yang kalah, pecah tas. Seperti itu teman-teman. Apa yang terjadi kalau selangnya pecah? Otomatis airnya tumpah ruah keluar ya teman-teman. Airnya pasti akan habis tanpa kita ketahui. Tapi biasanya sih kelihatan ya, nanti akan ada asap tuh keluar dari kap mesin gitu ya. Wah, kayak kebakar, padahal bukan, itu air radiator yang keluar. Itu kalau lagi jalan di agak pelan ya, tapi kalau agak kenceng kan nggak kelihatan tuh asapnya. Itu bahaya di situ teman-teman. Makanya kita perlu pengecekan tentang kekerasan dari selangnya, juga harus rajin-rajin cek radiator ya teman-teman. Cek radiator ya sebetulnya ya harus diservis dalam jangka waktu tertentu ya, servis berkala sesuai dengan usia pemakaian kendaraan tersebut ya teman-teman. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana cara merawat radiator yang baik dan benar ya teman-teman. Tapi alangkah lebih mulianya sebelum kita lanjut videonya, tekan dulu subscribe dan senggol tombol loncengnya ya teman-teman, biar kita lebih semangat lagi membagikan tutorial-tutorial atau pengetahuan-pengetahuan yang bisa kita bagikan. Seperti itu ya teman-teman. Oke, jadi untuk merawat radiator, pertama yaitu gunakan air atau cairan radiator yang rekomen ya. Mereknya bisa beragam. Intinya pertama gunakan radiator coolant ya, cairan radiator coolant yang memang dikhususkan untuk mesin mobil atau motor ya, serta mampu mengangkat karat maupun kotoran menumpuk dalam tangki radiator. Jadi seperti itu ya. Kadang waktu itu ada yang menggunakan air AC. Jadi air AC ditampung 1 minggu dapat 1 jerigen digunakan untuk radiator. Itu saya udah pernah tes sendiri dalam 1 bulan, paku ditaruh di dalam gelas aqua dengan air radiator coolant dan air AC. Itu yang menggunakan air AC memang lebih berkarat gitu. Jadi menurut saya tetap rekomen menggunakan radiator coolant ya teman-teman gitu. Tapi kalau teman-teman punya pendapat lain silahkan tulis di komentar, nggak ada masalah. Nah seperti yang kita lihat di video ya teman-teman, ini adalah pembersihan karat-karat ya teman-teman. Nah ini bagian luarnya dibersihkan, setelah tadi bagian dalamnya udah dibersihkan ya, bagian dalam sudah, lalu kita semprot dari pipa bagian bawahnya. Nah ini seperti ini ya, ini ada pipa. Nah ini kita semprot kayak gini, menggunakan air, lalu kita buang ke sana tuh. Dari kotor sampai benar-benar jernih ya, sampai benar-benar bening. Nah ini bolak-balik, dari atas nanti kita semprot, keluarin di bawah, dari bawah kita semprot, keluarin di atas, biar kotoran-kotorannya keluar. Lalu kita semprot ini bagian luarnya ya, sekalian mumpung lagi diturunin, jadi kita bersihkan. Setelah bersih semua, nanti kita rakit kembali nih teman-teman. Nah ini untuk bagian tutupnya juga kita bersihkan sekalian ya, supaya nanti begitu kita press kembali ke radiatornya nanti nggak ada kebocoran, karena ini menggunakan seal ya, ada karetnya ya, jadi nggak menggunakan solder atau dilas, tapi kita langsung kita jepit. Di situ ada klem-klemnya yang tadi kita buka, itu kita pasang kembali, jadi tanpa las dan tanpa solder. Nah, jadi baiknya kita bersihkan dulu karena ini sisa-sisa karat ya. Ini kita semprot dari atas seperti ini. Nah ini kita semprot, tadi juga dari bawah sudah, sampai benar-benar bersih. Ada juga yang menggunakan cairan tambahan ya teman-teman. Tapi saya nggak merekomendasikan sih. Boleh-boleh aja teman-teman yang mau pakai H2SO4 atau apalah. Tapi kalau kita sarankan nggak usah. Seperti ini ya udah, kita pasang kembali tutupnya.
Setelah dipasang nanti kita jepit kembali ya klem-klemnya satu persatu seperti itu. Nah, ini seperti ini caranya ya. Caranya bisa simak di video ini ya untuk menutup kembali ya teman-teman. Untuk menutup kembalinya harus benar-benar kompak rata ya. Karena kalau nggak kompak rata nanti akan bocor. Kalau bocor itu nanti jadi timbul masalah baru lagi teman-teman. Seperti itu. Nah, kembali ke perawatan radiator. Tadi yang pertama yaitu menggunakan air radiator coolant. Nah, yang kedua ini sepele ya, tapi ini penting ya teman-teman. Yang kedua yaitu menutup rapat tangki radiator. Jadi tutup radiator itu saat kita tutup, penutupnya harus benar-benar rapat ya teman-teman. Jadi ditutup, ditekan, kemudian diputar ke kanan, kemudian diputar sekali lagi sampai klek. Nah, itu baru nutup. Juga di situ ada air cadangan radiatornya, itu juga harus ditutup dengan rapat. Jadi dengan sering mengecek cadangan radiator ya, kalau kosong kita isi itu minimal 2 minggu sekali ya kalau untuk mobil-mobil yang udah berumur ya. Kalau mobil baru bisa 1 bulan sekali untuk pengecekan tangkinya ya. Untuk tutup radiator sebetulnya tidak disarankan untuk sering kalau dibuka atau ditutup, karena tutupnya radiator itu ada fungsinya teman-teman, yaitu dia ada per yang berfungsi untuk menjaga tekanan pada sistem sirkulasi air di radiator itu sendiri ya teman-teman. Itu pernya memang sudah diperhitungkan kekuatan pernya. Jadi kalau sering dibuka tutup, khawatir pernya itu semakin lemah. Jadi seperti itu. Jadi ada baiknya kita mengecek itu dari tangki cadangan. Tapi untuk buka tutup tangki tutup radiator pun sebetulnya nggak ada masalah. Nah, ini kita kunci kembali ya teman-teman, klem-klemnya yang tadi. Nah, ini satu persatu kita kunci. Jadi awalnya kita kunci kanan kirinya dulu. Setelah itu baru dari kanan ke kiri, kemudian dilanjut dari kiri ke kanan. Jadi bagian belakang dulu dari kiri ke kanan, lanjut bagian depannya dari kanan ke kiri. Nah ini, seperti ini ya teman-teman. Ini kita tekuk kembali supaya dia ngikat, kembali. Nah seperti ini ya, kita zoom biar lebih kelihatan. Seperti ini. Ini harus kompak ya, makanya klemnya itu ada banyak, satu sekeliling itu banyak banget. Oke, nah ini kita lihat radiator coolant ya udah disiapkan ya. Setelah klemnya tadi sudah, kita pasang kembali ya di mobilnya, radiatornya. Nah ini dia tabung cadangan air radiatornya ya teman-teman, seperti ini. Ini juga kita buka, ini kita kuras, kita bersihkan. Nah, karena memang agak di dalam, kita lepas aki ya teman-teman. Nah, kebetulan ini mobilnya sedan Corolla, jadi harus lepas aki karena ini botol cadangannya ada di bawah. Nah, kayak seperti ini kita buka, kita angkat. Ini kita bersihkan juga ya teman-teman. Lihat tuh airnya sampai kuning ya teman-teman. Itu akibat karat-karat yang ada di dalam mesin dan radiator. Sirkulasi airnya berputar, dia ngangkat karat-karatnya yang lamanya itu. Nah, oleh karena itu kita bersihkan sekalian ya, kita kuras sampai bersih, baru nanti kita pasang kembali. Nah ini dia radiatornya yang udah fresh ya teman-teman, sudah dikuras, sudah diservis, sudah dibersihkan, sudah sangat-sangat fresh seperti baru. Nah ini kita pasang kembali yang tadi kita bersihkan cadangannya. Nah ini radiatornya kita pasang kembali seperti tadi. Selang-selangnya, selang atas, selang bawah, baut-bautnya, lalu kita pasang kembali juga extra fan-nya. Nah ini extra fan-nya kita pasang kembali. Setelah semua dipasang, nanti lanjut kita isi dengan radiator coolant. Kembali ke pembahasan tutup radiator ya tadi ya teman-teman. Jadi fungsi tutup radiator adalah selain untuk menutup lubang pengisian radiator, ia juga menjaga mobil tetap dingin, menjaga sirkulasi, dan mengatur tekanan sistem pada radiator. Komponen mobil yang terlihat sepele, namun ternyata cukup penting, yaitulah dia, tutup radiator mobil itu penting. Jadi ada baiknya 6 bulan sekali diganti, itu dianjurkan seperti itu. Tapi prakteknya sih nggak harus kayak gitu juga sih teman-teman. Ya, atau teman-teman ada saran lain silahkan tulis di kolom komentar ya teman-teman.
Nah sekarang kita pasang-pasang lagi ya. Nah ini seperti bracketnya tadi yang dilepas kita pasang lagi. Nah, ini ada karetnya ya. Jadi si radiator itu dipegang oleh bracket, ada karetnya. Jadi nggak ada getaran, nggak ada. Nah ini kita isi ya radiator coolernya menggunakan yang berwarna hijau. Ini warnanya hijau. Kita pakai warna hijau. Kita isi dulu biar sampai penuh. Nanti setelah penuh mobilnya kita hidupkan. Setelah dia sirkulasi beberapa saat, nanti baru kita tambahkan lagi airnya. Jadi biar benar-benar penuh, nggak ada udara yang tersisa di sana ya teman-teman. Nah itu. Nah sebelumnya juga jangan lupa nih botol cadangan airnya juga harus kita isi menggunakan radiator coolant ya teman-teman, seperti ini. Nah ini kita isi sampai penuh ya. Setelah penuh lalu ini kita tutup kembali ya. Kita tutup yang rapat ya teman-teman. Kalau tutup nggak rapat nanti kompresi di dalamnya nggak maksimal, tekanannya nggak berjalan dengan semestinya. Nah itu. Ini setelah ini lalu kita hidupkan mesinnya. Mesin kita hidupkan seperti ini. Kita gas-gas lah ya biar sirkulasinya mulai berjalan dari radiator, airnya mesin masuk ke dalam mesin, mulai berputar. Nah, nanti dia berkurang biasanya. Setelah berkurang baru kita tambahkan lagi. Setelah itu bisa kita tutup. Sebelumnya jangan lupa nih cek extra fan. Nah ini yang sampai lupa, extra fan-nya harus hidup karena saat kita pertama kita start mobilnya. Nah ini kita tambah dulu ya airnya. Ini kita tambah dulu airnya karena sudah sirkulasi. Jadi airnya masuk ke dalam mesin, jadi otomatis di radiator berkurang. Memang seperti itu ya teman-teman, nggak masalah seperti itu. Nah setelah seperti ini baru kita tutup. Nah ini selanjutnya kita lihat extra fan ya. Nah ini kan belum berputar ya teman-teman karena masih dingin mesinnya. Saat mesin dingin termostat itu menutup, kondisinya tertutup. Nanti saat mesin panas termostat terbuka. Nah itu udah hidup ya gitu ya. Kita lihat kipasnya sudah hidup. Nah kenapa kipas tidak langsung menyala? Supaya mobil mendapatkan suhu idealnya itu lebih cepat. Seperti itu teman-teman. Jadi kipas dibuat otomatis. Kalau kipasnya langsung nyala, otomatis suhu mobilnya tidak mencapai